Ada seorang laki-laki namanya Sabit. Dia mandi di sungai. Saat mandi di sungai, dia melihat ada buah apel yang hanyut. Biasalah kita mandi di sungai, nampak ada apel hanyut. Lalu kemudian dia makan itu apel sampai habis. Setelah selesai, baru dia berpikir itu tadi yang dimakan itu apel punya siapa. Dia telusuri sungai, dia telusuri kemana ini muara sungai, hulunya kemana. Akhirnya ketemu kebun apel. Lalu dia cari yang punya kebun. Bapak yang punya kebun ini, kata yang punya kebun, betul, saya yang punya kebun apel. Saya tadi mandi di sungai di hilir sana, ketemu buah apel, lalu saya makan. Jadi besar dugaan saya apel itu jatuh dari pohon yang ada di kebun ini. Saya mau minta izin, Pak, takut saya apel ini nanti termakan menjadi darah daging. Saya takut mencuri. Cuman saya teringatnya setelah kenyang. Nah, jadi Sabit ini ingatnya itu setelah kenyang. Beda sama tempat kita, setelah pensiun baru ingat. Kata yang punya kebun, tidak bisa semudah itu minta izin makan apel saya. Kamu tidak akan saya izinkan sebelum memenuhi syarat. Apapun syaratnya saya terima. Daripada saya mencari Bapak nanti di akhirat minta izin di padang mahsyar, lebih baik saya minta izin di dunia. Enggak apa-apa susah di dunia, karena di akhirat itu hisapnya mencari orang lama. Saya kalau salah sama Bapak Ibu mencarinya di akhirat. Bayangkan berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Susah nyari orang di akhirat. Lebih baiklah saya minta maaf di dunia. Kata Sabit, saya minta maaf, Pak. Harus ada syarat. Syaratnya apa? Kamu mesti ke rumah saya. Terus nanti sampai di rumah Bapak, kamu mesti menikahi anak saya. Wah, ini enak sekali nih. Sudah makan apel gratis, dapat anak lagi. Ini adalah kisah yang sangat dirindu-rindukan jombloan. Baiklah, tapi kamu perlu tahu, Sabit. Apa itu? Anak saya ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Sudah terbayangkan, bulat macam semangka. Dan kamu mesti menikahi anak saya ini, baru saya maafkan. Kalau kamu tidak nikah, tak mau kamu menerima anak saya ini, sampai mati, sampai di akhirat kamu akan bertemu saya di padang mahsyar nanti. Lama Sabit berpikir, mau dinikahi, gimana ceritanya, mau tidak dinikahi di akhirat. Tapi karena Sabit ini sangat takut kepada Allah, baiklah saya nikahi. Jadi zaman dulu itu, laki-laki perempuan itu sebelum nikah dia tidak ketemu. Zaman sekarang tak usahlah kita ceritakan. Jadi zaman dulu itu tidak ketemu. Seorang bapak bisa menikahkan anaknya dengan perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu nikahnya sah. Anaknya tanpa melihat calon suami. Lalu kemudian, aku nikahkan engkau Sabit dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Selesai menikah. Selesai acara akad nikah, malamnya Sabit masuk ke dalam rumah. Habis itu dia masuk ke dalam kamar. Dia lihat istrinya itu. Ternyata dia bukalah cadar penutup wajah istrinya.
mau difilmkan nanti, mana tahu ada OSB yang mau buat film pendeknya. Lebih kurang backsoundnya itu yang pas. Kaget sekali Sabit, ternyata istrinya itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, dan cantik sekali. Kalau ini nanti mau difilmkan, sulit mencari artis Indonesia yang bisa seperti itu. Paksa kita cari dari Turki atau dari Mesir, Maroko. Lalu Sabit terkejut. Akhirnya dia tanya, kata bapak kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, tapi apa kamu anak bapak yang punya kebun kurma yang... Iya, saya anaknya. Akhirnya dia tanya, Pak, bapak kan bilang anak bapak tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Tapi anak bapak, dia takut juga, takut salah. 2 kali salah, udah makan apel salah. Ini menikahi anak orang salah lagi, masa salah terus hidup? Kata si bapak, saya bilang anak saya itu tidak punya kaki karena memang kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Saya bilang anak saya itu tidak punya tangan karena memang tangannya tidak pernah buat dosa. Saya bilang dia tidak pernah punya mulut karena memang mulutnya tidak pernah dipakai untuk membicarakan aib orang lain buat dosa. Saya bilang dia tidak punya telinga karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan kata-kata maksiat. Saya katakan dia tidak punya mata karena memang dia tidak pernah melihat perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka inilah dia anak saya. Saya nikahkan ke kamu Sabit karena belum ada orang di zaman ini yang mau makan buah tiba-tiba minta maaf. Memang sudah lama saya mau mencari menantu dan kamulah orangnya Sabit. Akhirnya menikahlah Sabit. Sa-nya pakai huruf sa, Sabit. Sabit artinya orang yang kokoh. Kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Lalu kemudian Sabit pun minum-minum. Setelah minum baca doa dan seterusnya. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki, buah pernikahan dari Sabit yang takut makan apel dengan istrinya yang tak punya mata, tak punya telinga, tak punya kaki, tak punya mulut karena tak pernah buat dosa, dengan mertua yang tak memikirkan menantunya ini apa dan siapa, yang penting jujur, takut makan buah apel minta maaf. Pernikahan Sabit dengan anak yang solihah, dengan mertua yang soleh, lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Nu'man. Nama ayahnya Sabit, itulah dia Nu'man bin Sabit. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nu'man bin Sabit, nama kerennya Imam Hanafi. Imam mazhab yang pertama. Yang pertama Imam Hanafi, yang nomor 2 Imam Maliki, nomor ketiga Imam Syafi'i, nomor keempat Imam Hambali. Imam Hanafi nama aslinya Nu'man bin Sabit. Jadi kita kalau kenalan sama orang, kita mesti sebut nama asli dan nama keren. Itu tadi siapa? Ustadz Somad. Loh, kemarin saya lihat di Facebook mirip kayak itu, namanya Anton. Nama saya Ustadz Abdul Somad, tapi selalu disingkat dengan UAS. Karena sulit sekali menyebut. Banyak panitia yang ribut menyebut. Saya bilang gak usah sebut detailnya, sebut saja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nu'man bin Sabit inilah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berguru langsung dengan cicitnya Rasulullah SAW, namanya Imam Ja'far Shadiq. Nabi punya anak perempuan namanya Fatimatus Zahra. Dulu saya kalau nyebut Fatimatus Zahra ingat anak Nabi, sekarang ingat istri saya. Fatimatus Zahra ini punya anak laki-laki namanya Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya murid yang hebat namanya Nu'man bin Sabit. Gurunya hebat, bapaknya jujur, ibunya bertakwa, dan kakeknya juga tidak pilih-pilih mantu.
Sekarang banyak juga yang jujur seperti Nu'man ini, cuman nggak ketemu mertua seperti itu. Ini yang jadi masalah. Mandi di sungai ketemu apel, dimakan gitu, dipulangin, Pak minta maaf, ya udah, banyak yang lain. Nggak terlalu peduli dengan orang jujur. Nah, itu. Jadi memang diperlukan ada kerjasama. Kadang ketemu anak yang jujur makan apel, dicari yang punya kebun juga jujur, anaknya laki-laki semua. Jadi memang pertemuan itulah yang melahirkan orang-orang soleh. Maka dikenallah dengan Imam Hanafi ini Sirajul Ummah, penerang umat. Imam Hanafi itu meninggalnya karena apa? Diangkat jadi hakim agung. Hakim. Lalu kemudian hakim ini yang paling tinggi namanya Qadhi Qudat. Hakimnya hakim agung. Diangkat jadi hakim, nggak mau. Raja merasa tersinggung karena orang, kamu mau jadi hakim? Enggak. Akhirnya merasa dipenjara, masuk penjara. Menurut satu riwayat diracun, meninggal. Jadi orangnya amat sangat jujur, amat sangat baik. Dari mana datangnya itu? Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jadi kalau ketemu anak yang jujur baik, bapaknya. Jadi bapak ibu guru yang ada di OSB dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tahfiz, kalau ketemu anak-anak yang mudah sekali ngapal, baik, itu bapaknya. Tapi kalau ketemu yang enggak, mungkin bapaknya baik juga. Jadi jangan ini dijadikan rumus baku. Saya nggak ingin juga bapak ibu guru langsung pakai jurus saya ini, pas ketemu, wah ini bapaknya nggak jelas. Boleh jadi bapaknya jelas, ibunya jelas, cuman anak ini lama nyusu ke sapi. Bagaimana orang tua itu menurunkan sifat-sifat kepada anak, karena tidak ada campur tangan tetangga di sana. Murni bapak dengan ibunya, lahir karena cinta, buah hati, belayan jiwa, kasih sayang, melahirkan anak yang luar biasa.